kembali dalam Talkshow Tuntas Menjawab. Pemirsa, masih bersama dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Pak Agus Rizal. Tadi kita sempat berhenti sedikit. Bisa diinformasikan kepada pemirsa sebenarnya apa yang menjadi visi jajaran pemerintah Provinsi Jambi khususnya di sektor perkebunan ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan visi dan misi dari Gubernur Jambi, Jambi Tuntas, kita ada di poin keempat, yaitu peningkatan ekonomi ya, dengan cara untuk nilai tambah di sektor perkebunan. Maka kami melakukan dua kegiatan, dua misi, yaitu yang pertama peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan, yang kedua pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah sehingga mendapatkan peningkatan kesejahteraan petani kita. Itu yang kami lakukan ya. Oke, baik. Kalau berbicara soal karet dan sawit, ini saya rasa Jambi sudah mempunyai image yang cukup bagus ya, Pak. Kalau udah berbicara karet dan sawit itu ya Jambi menjadi salah satu daerah yang memang punya potensi yang besar terhadap kedua hasil produksi sumber daya alam ini. Nah, perkembangannya sejauh ini di Provinsi Jambi sendiri seperti apa, Pak, terkait kedua hasil produksi ini? Khusus untuk kelapa sawit. Kelapa sawit ini permintaan untuk pengembangan cukup besar ya. Dibuktikan ekspor ya, Pak? Ya, untuk petani kita permintaannya untuk menanam kelapa sawit ya. Tentunya ini juga berpengaruh karena adanya permintaan ekspor kan. Nah, perusahaan juga ini tumbuh kembang terus, ini ada permintaan tambahan pabrik. Nah, ini membuat petani kita lebih semangat lagi, harga kelihatannya fluktuasi selalu meningkat ini, apalagi ya, karena nanti ada juga D100 katanya ya, yang sudah akan dijalankan juga menggunakan kelapa sawit lagi gitu. Nah, ini membuat petani kita terus menyadari bahwa ini paling enak ya, mungkin pekerjaannya paling simple ya. Jadi di kelapa sawit ini kan cukup 10 hari sekali ya kan, kerjanya tidak banyak gitu kan. Nah, sementara kalau karet memang agak berkurang ini ya, minat masyarakat karena harga 3 tahun terakhir ini tidak pernah naik, itu malah cenderung turun gitu. Jadi kan. Membuat minat itu juga ya, kurang. Nah, ini ditambah lagi dengan adanya HTI juga, HTI karet ya. Jadi ada bisa menjadi kelebihan bahan baku sebenarnya di Jambi karena adanya HTI karet, sementara pabrik tidak pernah tambah, hanya 11. Berarti gitu. Pasokannya itu sebenarnya banyak pasokan. Nah, ini yang membuat kita agak ini ya, yang di petani swadaya kita kelimpungan ya, ditambah lagi ini karet kita ini pupuknya juga jarang ya kan, tidak dipupuk ya, ditambah lagi dengan bibitnya juga bibit asalan. Nah, kita sudah upayakan terus-menerus sejak 2006. Nah, ini apa upaya yang sudah dilakukan? Kita lakukan pemajaan ya, lakukan pemajaan dari 2006 sampai saat ini melalui dana APBN ya, ada juga APBD. Nah, ditambah lagi kita melakukan diversifikasi. Jadi kita tidak lagi mendorong petani kita menanam monokultur karet, tapi kita ubah dengan jarak tanam dan bisa menanam tanaman lain, tanaman selana. Jadi contohnya bisa di situ bisa coklat, misalnya kopi, misalnya itu bisa di antara ya sawit tadi. Jadi gimana sambutan masyarakat ini, Pak? Khusus di wilayah-wilayah terutama Singkut ya sudah dilaksanakan, ini semangat sekali petaninya karena dia bisa menanam tanaman semusim juga di situ kan, ada tanaman sayur-sayuran, sementara menunggu ini kan cukup lama nih, 6 tahun baru sawitnya panen, karetnya ya 6 tahun kan. Nah, kalau di sawit ya sebentar 2 tahun sudah bisa mulai dia buah. Nah, kalau bisa kita pilih antara beberapa komoditi perkebunan ini, Pak, apa yang menjadi primadona untuk di Jambi, Pak? Nah, sekarang ini memang nomor satunya kelapa sawit. Iya, kelapa sawit karena luasannya ya. Luasannya mencapai 1.134.000. Nah, sementara yang nomor 2-nya memang karet 665.000.
Nah Baru ini mungkin ada kopi, kelapa dan kelapa lain-lain. ya. Kalau untuk sawit Juga. sendiri di daerah mana Pak ini yang paling besar potensinya di Jambi Pak? Potensinya besar di Muaro Jambi, paling besar ya, paling besar di Muaro Jambi, diikuti dengan Tanjung Barat, ya. Hampir di semua 8 kabupaten ada semua. Ya. Kalau untuk karet sendiri Pak? Karet di 8 juga, 8 kabupaten, hampir semua juga, kecuali di Sungai Penuh nggak ada ya. Berarti ini masih menjadi sektor yang dikatakanlah nomor 1 di masyarakat perkebunan ini Pak Iya, ya. iya. Untuk mereka lebih meningkatkan perekonomian mereka. Iya. Lalu apa program yang mungkin sedang dijalankan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan produksi petani ini Pak? Yang pertama melalui dana APBD dan APBN ya kita melakukan replanting ya, permajaan ya, permajaan dengan cara diversifikasi, merubah jarak tanam. Nah, 2x4, kemudian ada tanah kosongnya 19 meter, terus 2x4 lagi jalurnya kosong lagi. Nah, yang 19 meter ini bisa dimanfaatkan untuk lain ya. Dengan kalau dihitung-hitung tadinya yang monokultur 500 batang per hektar, ini menjadi 460 batang per hektar. Tapi dari sisi produksi sudah diuji di Kalimantan Selatan ini tidak berpengaruh. Kalau dari jumlah tadi memang ada perbedaan, tapi dari produksinya sama, hampir hasil sama. produksinya tetap sama. Ya. Baik, ini menarik Pak. Tentunya saat ini sudah kita ketahui, kita sudah merasakan kemajuan teknologi yang begitu canggih. Nah, tentunya juga ini ada kemajuan teknologi di sektor perkebunan. Nah, apakah kemajuan teknologi ini bisa digunakan dan sudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunan, baik kualitas dan kuantitasnya Pak? Ini seperti apa? Ya, di karet ini agak ketinggalan nih sebenarnya ya, agak ketinggalan ya. Jadi PR kita bersama Jadi ya PR Pak? ya. Yang pertama itu soal bibit. Bibit itu petani kita masih banyak cenderung untuk menggunakan bibit dari biji ya. Kalau istilahnya bibit sapuan. Nah ini yang membuat agak sulit juga kita usahakan dengan bibit unggul, tapi petani kita tidak mampu untuk membeli pupuknya. Ya, Kesulitannya di situ ya, ya, Pak, kendalanya. Itu kendalanya. Nah, Karena harganya yang cukup harganya rendah, karena harganya rendah tadi kan, harganya rendah, jadi bagaimana bisa beli pupuk gitu kan. Nah, tapi kita memberi bantuan, misalnya untuk cuka getah yang tadinya cuka 61 istilahnya ya. Nah, kita gunakan kita bantu alat membuat asap cair. Jadi untuk memupuk kita gunakan asap cair, kita kasih bantuan alat untuk kelompok ya, untuk kelompok, sehingga dia tidak perlu lagi membeli cuka getah. Nah, dan ini lebih aman. Kos mereka jadi sedikit. Ya, dan ini juga bisa dia jual dengan harga lebih murah ya. Nah, asap cair ini kan dari ini sisa-sisa kayu atau daun-daunan itu dibakar di dalam drum, nanti dipanen asapnya itu jadi ada cairan, itu di asap cair. Nah ini juga untuk ini juga pengawet makanan juga bisa itu sebenarnya. Nah ini bisa dijual gitu. Ada seperti bantuan bibit tidak Pak diberikan kepada Ya, petani? bantuan bibit tetap kita lakukan ya, apalagi untuk permajaan, khusus untuk permajaan saja. Jadi pengembangan tidak di karet ya. Nah kalau Bapak melihat sendiri apa sebenarnya permasalahan dari petani kita di lapangan yang paling urgent ini Pak, khususnya karet dan sawit ini? Ini sebenarnya persaingan komoditi ya. Dia bisa membandingkan komoditi mana yang paling mudah, enak ya kan. Yang tadinya kalau karet kan harus tiap pagi panennya ya kan. Nunggu lagi, tapi di satu sisi ada kemudahannya juga, karet bisa disimpan lama, dan apabila kita tidak lakukan panen, tidak apa-apa karetnya, malah bagus gitu kan, tidak panen bisa ditunda-tunda panen. Tapi kelebihannya di situ. Tapi kalau di sawit kan nggak bisa, tidak dipupuk. Kalau di karet nggak apa-apa dia, asal jangan tiap hari dipanen, ya kan, jangan dideres tiap hari. Nah tapi kalau di sawit nggak bisa dia, nggak dipupuk dia nggak berbuah, tidak dipupuk dia berubah, yang tadinya berbuah jadi
jadi jantan dia, tidak berbuah. Nah ini jadi masalah. Berarti persaingan komoditi lagi menjadi Iya, permasalahan di lapangan jadi ya. iya dia Mana masyarakat itu. memilih gitu Iya, ya Pak. itu. Nah kalau untuk saran dari Dinas Perkebunan sendiri apa ini sesuai dengan kondisi wilayah, baiknya di misalnya di Muaro Jambi itu bagusnya karet, misalnya di Tanjung Jabung Timur itu bagusnya tanaman apa, ini ada semacam sosialisasi tidak kepada para petani? Oh ya, ya. Jadi kesesuaian lahan itu nomor satu ya. Kalau untuk di perkebunan nomor satunya itu kesesuaian lahan dulu, termasuk ini ya kesuburan tanahnya, ya kesesuaian lahan, kemudian kesesuaian komoditi. Misalnya kopi nih, kopi kita ada 3 kan. Wilayah dataran tinggi di atas 1000 permukaan laut itu Arabica. Kemudian di tengah-tengah wilayah sedang 400 sampai 1000 itu Robusta. Dan di bawah ini, nah ini Liberica yang bisa digambut. Nah ini harus kita sosialisasikan terus. Ini contohnya gitu kan. Nah begitu juga dengan karet. Karet wilayah hulu daerah dingin nggak bisa. Dia mau hidup, tapi banyak cendawan, akar putih. Nah ini berbahaya juga. Pengetahuan petani sendiri nih Pak ya, Ya. karena tinggal di daerah, ada akses segala macam yang sulit. Ya. Tapi kan tentunya ini menjadi PR pemerintah agar petani kita mempunyai pengetahuan yang lebih dengan seiring dengan berkembangnya teknologi. Ini seperti apa Pak? Ya, jadi sekarang ini ada program dari Kementerian Pertanian, Bapak Menteri Pertanian, Iya. ada namanya Postra Tani. Postra Tani, apa Ya, itu Pak? Komando Strategis Pertanian. Oke. Itu dipusatkan di kecamatan. Oke. Nah, di Balai Penyuluh Pertanian yang Programnya ada sendiri di. bentuknya seperti apa Pak? Nah, sekarang ini kita pusatkan seluruhnya, penyuluh-penyuluh harus ada di sana. Oke. Ya, kemudian juga Bapak Menteri bisa langsung berkomunikasi dengan penyuluh yang ada di kecamatan, sehingga semua pusat pergerakan untuk pertanian ada di kecamatan. Oke. Bisa Nah, langsung disampaikan juga kepada masyarakat. Iya. Ini sudah berjalan di Jambi Pak? Sudah berjalan ini, ada 15 tempat ya. Kalau untuk kecamatannya sudah dipilih 15 tempat, 15 kecamatan. Tersebar di Tersebar provinsi ya, Jambi. tersebar di Jambi. Dan penyuluhnya sudah langsung datang ke titik-titik. Iya, di titik-titik itu. Jadi dia juga menyampaikan soal milenialnya, bagaimana pertanian anak muda harus bertani dengan cara-cara mekanisasi pertanian. Di situ juga kita dorong untuk membangun sentra-sentra produksi. Jadi yang dulunya mungkin spot saja, ini akan didorong itu, misalnya satu desa ini penghasil apa gitu loh. Oke, didorong lagi. Dorong potensinya. sentra-sentra produksi. Penyuluh ini dibekali dengan ilmu yang sudah Oh, mumpuni iya, ya Pak. iya. Petugas dari Dinas Keperkebunan sendiri atau seperti apa, ada tim khususnya Pak? Kalau kami ya, kami punya memang ada tenaga TKP namanya, ya itu termasuk penyuluh pendamping untuk revitalisasi pertanian khusus perkebunan. Kemudian juga kita punya tenaga-tenaga honorarium ya, yang kita tempatkan di kabupaten. Nah ini yang ditugaskan ke sana. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan juga pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap di Jambi TV.